Sejarah Perjuangan Diplomasi dan Gerilya dengan subbab Serangan Umum 1 Maret 1949, Perjanjian Romroyen, Konferensi Inter-Indonesia, dan Konferensi Meja Bundar. Serangan Umum 1 Maret 1949. Belanda menjalankan berbagai upaya untuk memecahkan Negara Kesatuan Republik Indonesia melalui perundingan yang merugikan Republik, termasuk agresi militer Belanda II. Agresi ini dimulai pada 19 Desember 1948 di Yogyakarta, dengan tujuan menyebarkan informasi bahwa Republik Indonesia dan tentaranya telah tidak ada, sehingga memberikan alasan bagi Belanda untuk menaklukkan kembali Indonesia. Legend Simon Hendrik Spoor yang saat itu menjadi panglima tertinggi tentara Belanda di Indonesia mulai memberikan instruksi kepada seluruh tentara Belanda di Jawa dan Sumatera untuk menyerang Yogyakarta, ibu kota Indonesia kala itu. Agresi ini juga disebut dengan Kraj Operatie atau Operasi Gagak yang merupakan operasi pamungkas yang dilakukan Belanda terhadap Indonesia. Sebagai respon terhadap agresi militer Belanda II, maka pasukan TNI mulai menyusun strategi agar Belanda meninggalkan Indonesia. Terhitung sebanyak 4 kali TNI telah melakukan serangan secara serentak sejak dimulainya agresi militer II. Dalam melancarkan serangan-serangan gerilya di berbagai daerah di Yogyakarta, TNI juga berkoordinasi dengan pemimpin-pemimpin sipil Republik yang tinggal di Yogyakarta. Salah satunya adalah Sultan Hamengkubuwono IX. Lalu, pada bulan Februari 1949, Sultan mendengarkan berita radio BBC yang memberitakan bahwa masalah Indonesia akan dibicarakan dalam forum PBB pada bulan Maret 1949. Dalam upaya memberitahu dunia internasional bahwa Republik masih eksis, Sultan memberikan ide untuk melancarkan serangan umum pada 1 Maret 1949. Harapannya adalah bahwa melalui serangan tersebut, eksistensi Republik Indonesia dan TNI dapat terlihat di mata dunia, terutama bagi anggota Dewan Keamanan PBB. Lalu pada 14 Februari 1949, Sultan melakukan pertemuan rahasia dengan Letkol Soeharto untuk membahas rencana tentang serangan tersebut. Pada pertemuan itu, Sultan menanyakan kesanggupan Letkol Soeharto melakukan serangan umum dan mengadakan persiapan dalam 2 minggu. Setelah pertemuan tersebut, Letkol Soeharto mulai mempersiapkan pasukan Wehrkreise III yang terbagi ke dalam 7 sub-Wehrkreise di seluruh Yogyakarta, serta menyusun berbagai skema serangan. Jalannya peperangan. Pasukan yang terdiri atas TNI dan berbagai kalangan rakyat menyusun rencana serangan balik terhadap tentara Belanda. Setelah perencanaan yang matang, tepat pada pukul 6 waktu Indonesia Barat, tanggal 1 Maret 1949, sirine dibunyikan, tanda serangan dimulai. Serangan secara besar-besaran serentak dilakukan di seluruh wilayah Yogyakarta dan sekitarnya. Sasaran utama adalah penyerangan utama tempat konsentrasi musuh yaitu Benteng Verdeburg, kantor pos, Istana Kepresidenan, Hotel Tugu, stasiun kereta api, dan Kota Baru. Soeharto dalam penyerangan ini memimpin pasukan dari sektor barat sampai ke batas Malioboro. Setelah itu, Venci Semual memimpin sektor timur, Mayor Sarjono memimpin sektor selatan, Mayor Kusno memimpin sektor utara, serta Letnan Amir Murtono dan Letnan Masduki di sektor kota. Serangan pasukan yang mendadak itu membuat Belanda terkepung dan pasukan gerilyawan Republik Indonesia berhasil menguasai kota dalam beberapa jam. Bantuan musuh pada jam 11 waktu Indonesia Barat baru datang dari Magelang di Yogyakarta dengan kekuatan 1 Batalion Infanteri Brigade 5 yang terdiri atas pasukan Lapis Baja, pasukan Netherlands Indies Civil Administration atau Sekutu, dan pasukan Gajah Merah pimpinan Kolonel Van Zaten. Dengan datangnya pasukan bantuan itu, gerilyawan Republik Indonesia segera menarik pasukan kembali keluar kota setelah berhasil menguasai kota Yogyakarta selama kurang lebih 6 jam. Berita mengenai keberhasilan serangan umum 1 Maret 1949 disebarluaskan melalui jaringan radio Auri dengan sandi PC2 di Playen, Wonosari, Gunung Kidul, secara beranting menyusuri jaringan radio Auri di Sumatera. Selanjutnya, kabar tersebut disebarluaskan ke luar negeri melalui Prima dan diterima oleh pemancar ALL India Radio sehingga akhirnya sampai kepada perwakilan RI di PBB, New York, Amerika Serikat. Peristiwa itu juga disebarluaskan melalui jaringan radio pemerintahan RI melalui Wonosari dan Balong sampai ke stasiun radio PDRI di Sumatera. Mengetahui kegagalan pasukan dalam menghadapi serangan umum 1 Maret 1949 yang dilancarkan oleh TNI dan gerilyawan, Jenderal Meyer, Kolonel Van Langen, dan Residen Stock menghadap Sultan agar dia menghentikan bantuannya terhadap para gerilyawan. Namun, Sultan menolaknya. Akibat dari serangan itu, pasukan Brigade T, pimpinan Kolonel Van Langen yang menguasai wilayah Yogyakarta, mengadakan serangan balas terhadap kedudukan TNI dan para gerilyawan.
Serangan yang pertama dilancarkan pada 10 Maret 1949 terhadap lapangan udara Gading yang berada di Wonosari. Selain manuver, serangan itu melibatkan tentara payung dan 20 buah pesawat Dakota. Menurut pihak Belanda, serangan terhadap Wonosari itu merupakan soal hidup dan mati. Untuk itu, Belanda melibatkan juga redaktur majalah Pierbo. Tetapi hasilnya nihil, karena tidak adanya pemudatan TNI di Wonosari seperti yang mereka kira. Belanda selanjutnya selalu meningkatkan patrolinya di daerah-daerah yang dikuasai oleh TNI maupun para gerilyawan, tetapi selalu mendapatkan perlawanan yang kuat. Salah satu contohnya adalah konvoi Belanda yang dihadang oleh Satuan TP Batalion 151 Peleton Zahid Hussein pada 15 Maret 1949. Konvoi itu melewati Serut, Kelurahan Madurejo, Kecamatan Prambanan. Pertempuran itu menyebabkan sebuah brand carrier atau angkutan serbaguna lintas Medan milik Belanda meledak. Konferensi Inter-Indonesia. Konferensi Inter-Indonesia adalah serangkaian pertemuan antara pemerintah Indonesia dan BFO yang diselenggarakan pada Juli sampai Agustus 1949 di Yogyakarta dan Jakarta. Tujuannya adalah untuk menyatukan pandangan antara Republik Indonesia dan BFO dalam menghadapi Belanda di konferensi meja bundar. Konferensi ini juga menghasilkan kesepakatan penting seperti membentuk Republik Indonesia Serikat, penetapan bahasa resmi, dan bendera nasional. Ini juga mempersiapkan pembentukan Komisi Persiapan Nasional untuk memastikan persiapan yang tertib sebelum dan sesudah KMB, serta membantu mempersatukan bangsa Indonesia dalam menghadapi tantangan dalam dan luar negeri. Perjanjian Romroyen. Latar belakang. Awalnya, Belanda tak mau mengakui kemerdekaan Indonesia secara de facto. Dilakukan Perjanjian Linggarjati di Kuningan, Jawa Barat pada 10–15 November 1946 dan disahkan pada 25 Maret 1947. Hasilnya, Belanda mengakui RI secara de facto yang terdiri atas Jawa, Madura, dan Sumatera. Indonesia merupakan bagian dari negara federal Republik Indonesia Serikat. Ternyata Belanda melanggar Perjanjian Linggarjati dengan melakukan serangan yang dinamakan Agresi Militer Belanda I pada tanggal 21 Juli 1947 ke kota-kota besar di wilayah Jawa dan Sumatera. PBB lalu membentuk Komisi Tiga Negara atau KTN untuk menuntaskan masalah ini. Kemudian dilakukan perundingan di atas kapal milik Amerika Serikat, USS Renville, yang sedang bersandar di Pelabuhan Tanjung Priuk pada 17 Januari 1948. Hasil perjanjian ini yaitu Belanda tetap berdaulat sampai terbentuknya RIS dan RI kedudukannya sejajar dengan Belanda. RI akan menjadi bagian dari RIS dan akan diadakan pemilu untuk membentuk konstituante RIS. Tentara Indonesia di daerah Belanda juga harus dipindahkan. Ternyata, Belanda lagi-lagi melanggar perjanjian dan melancarkan serangan yang dinamakan Agresi Militer Belanda II. Aksi Belanda ini dikecam dunia internasional hingga akhirnya Belanda mau mengadakan perundingan lagi dengan Indonesia. Perundingan inilah yang disebut Perjanjian Romroyen. Isi Perjanjian Romroyen dari delegasi Indonesia yaitu 1. Sesuai dengan resolusi DK PBB, Indonesia menyatakan kesanggupannya untuk menghentikan perang gerilya. 2. Bekerja sama dalam hal mengembalikan perdamaian dan menjaga ketertiban dan keamanan. 3. Turut serta pada konferensi meja bundar di Den Haag dengan maksud untuk mempercepat penyerahan kedaulatan yang sungguh dan lengkap kepada negara Indonesia Serikat dengan tidak bersyarat. Lalu, isi perjanjian delegasi Belanda yaitu 1. Menyetujui kembalinya pemerintah RI ke Yogyakarta. 2. Menjamin penghentian gerakan-gerakan militer dan membebaskan semua tahanan politik. 3. Tidak akan mendirikan atau mengakui negara-negara yang ada di daerah yang dikuasai RI sebelum 19 Desember 1949 dan tidak akan meloloskan negara atau daerah dengan merugikan Republik. 4. Menyetujui adanya RI sebagai bagian dari negara Indonesia Serikat. 5. Berusaha dengan sesungguh-sungguhnya supaya KMB segera diadakan sesudah pemerintah Republik kembali ke Yogyakarta.
Konferensi Meja Bundar (KMB) merupakan upaya diplomasi yang berbuah keberhasilan pembebasan Indonesia dari Belanda. Sebelum KMB, Indonesia dan Belanda sudah beberapa kali mengupayakan kemerdekaan melalui diplomasi. Pada tahun 1946 dilakukan Perjanjian Linggarjati, kemudian pada tahun 1948 dilakukan Perjanjian Relief, dan pada tahun 1949 Perjanjian Romroyen. KMB sendiri menjadi salah satu kesepakatan dalam Perjanjian Romroyen. Tujuannya adalah mengakhiri perselisihan Indonesia dengan Belanda. Pelaksanaan Konferensi Meja Bundar KMB dilakukan di Den Haag, Belanda pada 23 Agustus hingga 2 November 1949. Pelaksanaannya dilakukan di Gedung Ringzaal Bangsa Kesatria, Den Haag, Belanda, yang ditandai oleh sambutan dari 5 deklarasinya. Kemudian pembahasan KMB diteruskan pada 16 September 1949 di Nangen, Belgia, yang membahas peraturan dasar Uni Indonesia Belanda, dan kesepakatan tercapai pada 18 September 1949 oleh semua perwakilan deklarasi. Hasil dari Konferensi Meja Bundar: setelah melakukan beberapa konferensi pembahasan oleh deklarasi terkait, konferensi ini berhasil menghasilkan beberapa persetujuan, yaitu sebagai berikut. 1. Belanda menyerahkan sepenuhnya kedaulatan atas Hindia Belanda kepada Republik Indonesia Serikat, dan kedaulatan itu tidak dapat dicabut kembali. Penyerahan kedaulatan tersebut dilakukan selambat-lambatnya sampai 30 Desember 1949. 2. Masalah Irian Belanda akan dibicarakan setelah 1 tahun penyerahan kedaulatan. Selain itu, Rice dan Kerajaan Belanda terikat dalam hubungan Uni Indonesia-Belanda yang dikepalai oleh Ratu Belanda. 3. Kapal-kapal perang Belanda akan ditarik kembali dari Indonesia dengan catatan bahwa beberapa konferensi akan diserahkan kepada Rice. 4. Untuk menindaklanjuti KMB diadakan Presiden Rice pada tanggal 16 Desember 1949, yang mana dalam pemilihan tersebut terpilih Insinyur Soekarno sebagai Presiden Rice dan dilantik pada 17 Desember 1949.